Kata Albert Einstein itu ilmu tanpa agama buta. Agama tanpa ilmu lumpuh. Apa yang bisa Anda ambil maknanya dari situ? Ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu lumpuh, kata Albert Einstein. Apa yang bisa ambil maknanya dari situ? Ilmu tanpa agama itu buta karena ilmu pengetahuan agama itu terkadang tidak bisa dicerna oleh logika. Karena kita tidak tahu Tuhan itu seperti apa. Itu kan tidak bisa digunakan oleh akal logika. Surga itu seperti apa, tapi itu diyakini oleh agama. Bahwa kita meyakini bahwa Tuhan itu ada. Karena itu kalau dibuktikan dengan ilmu pengetahuan itu tidak bisa. Sama seperti surga, membuktikan dengan ilmu pengetahuan itu juga tidak bisa. Karena maka akan mati. Sebaliknya agama tanpa ilmu itu lumpuh. Karena ya silakan lanjut. Kalau ilmu tanpa agama, enggak, udah selesai tadi. Agama tanpa ilmu. Agama tanpa ilmu itu bisa lumpuh karena ya. Orang beragama tetapi tidak berilmu, maka dia tidak akan menghargai perbedaan. Semua manusia di sini berbeda. Gitu. Iya, karena semua manusia di dunia ini berbeda, memiliki keyakinan sendiri-sendiri. Sama seperti misalkan orang Jawa. Orang Jawa dengan orang Sumatera itu berbeda. Orang Indonesia dengan orang Cina pun berbeda. Orang Cina dengan orang Arab itu juga berbeda. Dan semua mereka menggunakan cara yang berbeda-beda untuk mempercayai kepercayaan. Tidakkah justru ini kritik tajam seorang jenius Albert Einstein? Karena dia sebetulnya mengilustrasikan orang berilmu pada satu sisi, tapi tidak beragama pada sisi lain. Dan orang beragama pada satu sisi, tapi tidak berilmu pada sisi lain. Orang yang berilmu, tapi tanpa agama itu dia buta. Tapi orang buta itu masih bisa menulis, masih bisa bekerja, masih bisa berkeluarga. Tapi orang lumpuh nggak bisa apa-apa. Jalan nggak bisa, kerja nggak bisa, menulis nggak bisa, membaca nggak bisa. Apa Anda sepakat? Bagaimana Pak? Iya, orang buta itu lebih berdaya dibandingkan dengan orang lumpuh. Itu mengandung makna bahwa orang berilmu lebih berdaya dibandingkan dengan orang beragama. Itu kan kritik Albert Einstein itu. Gimana pendapat Anda? Iya. Orang berilmu itu pasti mempercayai agama, tapi orang beragama itu ada sebagian tidak mempercayai ilmu. Misalkan dalam dunia medis seperti itu, jadi seperti apa ya, tahayul seperti itu. Ya, itu adalah ilmu pengetahuan. Ini kan kritik, ini berlapis-lapis, termasuk Profesor Stephen Hawking. Dia mengatakan sudah berabad-abad bahasa dakwah, tapi tidak diterjemahkan ke dalam bahasa kehidupan, wabil khusus bahasa teknologi. Dan itulah justru yang menjadi penyebab mengapa di negara-negara yang terlalu banyak dakwah itu sains lebih tertinggal. Karena dia tidak transformasi ke bahasa teknologi, ke perilaku nyata. Apa tanggapan Anda? Negara-negara yang memang ya negara-negara yang menggunakan agama yang ini memang rata-rata mereka perang. Kebanyakan memang perang dibandingkan negara-negara yang tidak begitu mendalami keagamaan. Seperti misalkan kalau Suriah itu kan begitu konflik, di Irak, Iran itu kan konflik. Tapi ada negara-negara yang justru tidak memperdulikan
keagamaan. Misalkan di Singapura itu dilarang untuk membicarakan agama di tempat umum. Agama itu hanya dibicarakan di tempat suci, tempat beribadahan. Oke, karena itu maka Rasulullah diutus ke muka bumi ini bukan untuk menyempurnakan agama. Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Betul nggak? Iya, betul. Iya, karena akhlak itu puncaknya. Agama itu hidden. Ada? Iya. Nah, makanya kita sebenarnya tidak selalu mengatakan kalau orang itu punya wawasan agama yang bagus, dia akan punya akhlak yang bagus. Karena itu dua hal yang berbeda. Nabi pembawa agama besar juga diturunkan di tempat-tempat jahiliyah karena alasan kemanusiaan, bukan karena alasan tidak beragama, untuk memupus tragedi kemanusiaan. Gitu. Oleh karena itu maka ke depan itu kita harus coba untuk cari keseimbangan di antara keduanya itu. So kalau tidak kita akan tertinggal terus. Contoh, Bapak pernah ke Mesir? Belum. Masuk aja, saya pernah masuk ke kampus Al-Azhar University di Kairo. Luar biasa hebat, ada halaman luas, kita berfoto nampak latar masjid besar, dan kampusnya itu canggih sekali. Karena dia didirikan tahun 990. Ada 970, ada yang nyebut 972. Artinya kisaran itulah ya. Gitu. Tapi ranking dunia jelek. Sekarang 1201 kira-kira begitu. Dibandingkan dengan UI, katakanlah, nggak usah lah bandingkan dengan NUS segala macam itu ya, atau MIT di Amerika yang berdiri tahun 1954-an gitu loh. Jadi dia itu berdiri itu sekitar lebih 400 tahun lebih tua dibandingkan dengan UI. Tapi peringkatnya masih 1200 gitu. Nah, maksud saya adalah mudah-mudahan nanti Mahasantri ini menjadi bagian dari upaya untuk mereformasi agar kita tidak selalu ketinggalan gitu. Jangan sampai nanti sentimen agama itu kita tonjolkan untuk menutupi bahwa kita lemah di bidang teknologi, gitu ya? Iya. Karena itu maka manusia itu jangan selalu merendahkan diri. Apalah ilmu kita, ya enggak? Ibarat setetes air dibandingkan dengan ilmu Tuhan. Kok Tuhan dibandingkan dengan manusia? Iya. Tuhan dengan manusia itu bukan untuk dibandingkan. Makanya saya tertarik dengan penyair Irak itu. Bukan kita mengatakan ilmu yang dimiliki laksana setetes air tengah samudra, bukan itu dia bilang, tapi jadikanlah setetes ilmu yang kita miliki laksana sebuah samudra. Jadi setetes ilmu itu laksana sebuah samudra, artinya apa, sekecil apapun gitu dia akan berakselerasi. Nah, apakah di Ma'had Al-Jami'ah ini diajarkan filosofi semacam itu? Di Ma'had Al-Jami'ah ini dia diajarkan untuk mendalami ilmu agama. Iya, tapi kan kalau mengikuti pendapat Albert Einstein dengan segala perdebatannya, kalau dia didorong ke arah ilmu agama gitu, maka dia sebenarnya kita akan mendorong orang ke arah kelumpuhan, gitu. Karena agama itu mestinya satu lapis saja. Lapis berikutnya itu bagaimana kita bisa menguasai ipteks, gitu, ya. Iya. Anggap saja ini juru dakwah, pendakwa hebat yang bayar mahal itu, ya enggak? Makin banyak yang ikut, jemaahnya makin bagus. Tapi jemaahnya makan apa? Kan gitu kan? Iya. Nah, karena itu maka pemikiran ke depan juga harus diubah. Bahwa beragama saya tidak cukup, berdakwah saya tidak cukup, tapi kita harus bekerja keras untuk bisa hidup gitu, ya. Oke. Saya ingin tanya kepada Anda, kritik Pak Dr. Jejen Musa itu ada benarnya. Isi disertasi Anda ini lebih banyak teoritis, lebih banyak normatif, tapi tidak substantif. Dilihat dari riset, mestinya yang Anda ungkapkan ini bahasa-bahasa empirik.
Tapi saya memahami karena riset di institusi sendiri itu kadang-kadang ada batas mengekspresikan. Karena sungkan, karena nggak enak, karena apalah begitu ya. Nah, model yang Anda buat itu apa bedanya dengan panduan yang dikembangkan oleh Kementerian Agama? Ada ini kan model ini kan? Nah, apa bedanya? Bedanya kalau Kementerian Agama itu menyeluruh, Ya. itu digunakan oleh kampus yang besar. Nah, untuk model ini model yang saya buat ini bisa standar untuk mahasantri di lingkungan Al-Azhar. Ya, tapi itulah yang jadi masalah. Mestinya Anda ini bisa membongkar gitu panduan yang ada selama ini. Karena Anda menemukan kelemahan-kelemahannya kan. Lalu akan dimetamorfosis seperti apa yang ada di Indonesia ini? Sungguh pun riset kualitatif mestinya ada nilai transfer gitu ya, tanpa pengetahuan dari riset ini, karena model ini sudah diangkat dari selevel disertasi. Sementara model yang dihasilkan Kemenak itu mungkin hanya telaah di belakang meja gitu. Kira-kira hasil buku model yang Anda buat ini bisa nggak ditransfer ke dalam situasi lain untuk institusi sejenis atau bahkan juga institusi yang berbeda? Gimana kira-kira? Bisa. Contohnya apa? Jadi program ini bisa untuk diterapkan di pesantren. Jadi meskipun dia tidak pesantren tidak ada perguruan tinggi, ini bisa digunakan. Oke, terakhir. Ini kritik ya. Di mana-mana orang berbicara gitu ya, ayat suci pertama itu Iqra, ya, bacalah. Tapi di lingkungan kampus-kampus keagamaan itu rendah daya baca, rendah daya tulis. Di mana-mana orang bicara dakwah, neraka jahanam, tapi di mana-mana badit banyak, penjara penuh. Enggak? Di mana-mana orang bicara bersyukurlah kamu, kalau kamu bersyukur nikmat Allah akan ditambahkan lagi, kira-kira begitulah ya. Tapi indeks kebahagiaan kita rendah, gitu. Ya enggak? Di mana-mana orang berbicara ta'arafu supaya ada semacam kerukunan, gitu. Tapi faktanya ribut terus. Di mana kira-kira salahnya? Ini pertanyaan terakhir nih. Salahnya itu kalau menurut saya ya Prof ya, salahnya itu karena orang memahami agama itu berbeda. Jadi orang itu memahami agama itu, orang itu harus sama seperti kita, padahal itu tidak, bahwa manusia itu diciptakan berbeda-beda. Kita harus meyakini bahwa manusia itu diciptakan, setiap manusia dan setiap negara itu diciptakan yang berbeda-beda. Tetapi kenapa banyak yang memahami agama itu akhirnya tidak membuat dirinya maju, karena orang itu harus mau mengikuti dirinya, dan itu tidak bisa. Gitu? Iya.